agama itu hanya kendaraan untuk kepentingan-kepentingan egoisnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian wajahnya agama jadi tidak karu-karuan. Banyak juga di antara kita yang agak alergi dengan istilah falsafah, dengan istilah itu. Nah, itu yang membuat kemudian rasanya beragama itu jadi ada yang pakai istilah kering, kurang mendalam, karena lebih ke rutinitas dan formalitas saja. Serius menjalankan agama tapi kok malah destruktif, merusak, itu kuncinya pada pengetahuan. Meskipun di masyarakat kadang disebut orang berilmu, tapi hakikatnya dia belum berilmu. Orang itu tidak disebut berilmu. Misalnya saya tahu korupsi itu haram tapi masih korupsi, saya tidak bisa disebut orang yang tahu tentang korupsi. Jadi masih belum terwujud dalam laku. Jadi memang syaratnya ilmu. Ya, kebahagiaan itu ya nature, ya nurture. Nature-nya itu bahwa setiap orang menginginkan kebahagiaan. Itu pasti, siapapun dia orangnya, bahkan orang jahat yang kita anggap kelakuannya luar biasa pun itu mungkin dalam rangka dia ingin mewujudkan kebahagiaannya. Nah, kemudian sisi konstruksi sosialnya itu nanti berhubungan dengan standar-standar kebahagiaannya. Jadi apa sih yang membuatku bahagia, apa sih yang mungkin membahagiakanku, dan seterusnya. Ini nanti berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pengalaman hidup, berhubungan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi dibentuk seperti misalnya saya membayangkan, wah saya nanti bisa bahagia ya kalau punya uang banyak, atau kalau saya punya aset yang luar biasa dan lain sebagainya. Ini kan standar-standar yang kita buat, itu biasanya banyak dipengaruhi oleh masyarakat. Tapi dalam aspek bahwa semua orang ingin bahagia, tidak ada orang yang secara sengaja ingin susah, ini alamiah. Jadi bisa dua-duanya, baik alamiah maupun konstruk sosial. Yeah. Oke, tentang proses mencari kebahagiaan ini, di hampir semua filsuf yang saya baca, termasuk di buku Filsafat Kebahagiaan itu, 4 tokoh yang kita angkat itu ada prasyarat ilmu. Jadi khususnya pengenalan terhadap diri, menjawab siapa aku, apa sih hakikatnya diriku ini. Ini di hampir semua filsuf diawali itu. Bahkan buku-buku filsafat kebahagiaan itu ya awalnya pemahaman tentang manusia dan dirinya. Kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mentaram, kawruh jiwa, mengenali jiwanya. Dan itu juga ada di Al-Farabi, juga ada di Imam Ghazali, juga ada di Plato. Berarti kalau ada orang kok saya pinginnya mencari bahagia malah hancur, malah rusak, malah kacau, itu kemungkinan tidak diawali dari pemahaman terhadap dirinya, pengenalan terhadap dirinya, sehingga dia menetapkan tujuan, target, standar kebahagiaan secara keliru. Dan ini syaratnya memang ilmu. Makanya di Al-Farabi ini mirip kayak Plato dan juga Aristoteles. Sebenarnya syaratnya orang bahagia itu ya pengetahuan. Orang itu tambah dalam ilmunya, tambah dalam wawasannya, harusnya dia tambah bahagia. Jadi berarti kalau kita memang serius ingin bahagia, memang harus diawali dari berilmu, belajar. Ya termasuk mengenali diri. Kalau sudah kenal, kemudian kita rancang kebahagiaan yang cocok dengan diri kita, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang membahagiakan kita secara pasti, tidak sebaliknya. Nah, kadang-kadang orang menarget kebahagiaan itu yang tidak kompatibel dengan dirinya. Akhirnya ya kayak komputer, bisa crash. Mungkin itu luar biasa untuk orang lain, tapi untuk saya mungkin tidak cocok. Nah, itu nanti bisa crash. Kayak saya gini ya, kalau
kadang-kadang sama teman-teman mahasiswa, Pak, mbok sekali-sekali orasi yang berapi-api menggebu-gebu itu. Saya agak sulit, bisanya ngomongnya ya kayak gini, kalau biasa saja dengan nada rendah. Nah, kalau kemudian saya jadikan itu target tanpa paham watak saya, kondisi saya, bisa saja nanti akhirnya saya malah stres sendiri, tidak jadi bahagia. Jadi memang kuncinya ya pemahaman diri, pengenalan diri, yang dari situ nanti kita konstruk, kita rancang apa sih yang bisa membuat kita bahagia. Oke. Baik, ini saya awali dulu dari hadirnya agama dalam hidup kita. Saya memahami agama itu bagian dari cintanya Allah pada kita, sayangnya Allah pada kita, maka diturunkanlah wahyu, dihadirkanlah Rasul dan lain sebagainya. Itu karena Allah sayang dengan kita, biar kita tidak salah jalan, biar kita tidak melenceng, demi menuju kebahagiaan. Yang kalau bahasanya Al-Farabi di buku Filsafat Kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sa'adatud dunya dan sa'adatul quswa, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi agama adalah bagian dari sayangnya Allah pada kita. Yang sering jadi masalah memang sikap kita, respon kita terhadap hadirnya agama. Banyak di antara kita yang menganggap agama itu beban, ada yang menganggap agama itu hanya kendaraan untuk kepentingan-kepentingan egoisnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian wajahnya agama jadi tidak karu-karuan. Padahal seperti yang tadi disebut bahwa agama itu misalnya memerintahkan takwa. Saya tidak tahu asal-usul definisi bahwa takwa itu takut. Tapi dari akar katanya takwa itu ya dari kata paling dasar dalam bahasa Arab itu wakoyaki, wikoyatan, dan ittakoyattaki. Yang artinya apa? Pengendalian diri. Jadi penjagaan diri. Jadi itu makna dasarnya kata takwa. Nah, kalau diartikan sesuai asli katanya bahwa orang bertakwa itu orang yang mampu menjaga diri, mengendalikan diri, ya kalau dalam agama mampu menjaga diri, mengendalikan diri itu berhubungan baik dengan tugas kehambaan maupun tugas kemanusiaan, orang akan bahagia dengan itu. Jadi ketakwaan itu tidak kemudian diartikan beban yang memberatkan kita dengan dasar rasa takut, tapi justru dengan fasilitas agama yang diberikan oleh Allah, kita lebih mudah. Kayak tadi saya jelaskan di pertanyaan awal, orang sering salah standar. Karena awalnya tadi kan ilmu, berpikir tentang diri sendiri itu kadang ya tidak gampang, kadang ya berat. Nah, Allah memberi fasilitas agama dengan wahyu, dengan Rasul itu kan memudahkan kita memahami diri kita lebih mudah, sehingga ketika agama memerintahkan ini, memerintahkan itu sebenarnya memberi fasilitas kita untuk lebih mudah menemukan kebahagiaan. Dan itu definisi takwa yang sesuai makna harafiahnya, bahwa seseorang terjaga, terlindungi, dan mampu mengendalikan dirinya. Jadi tentang rumusan kebahagiaan, sebenarnya kalau dalam tradisi filsafat itu variasi teorinya beragam, tapi baik itu filosof Barat maupun filosof Muslim maupun filosof Timur dan lain sebagainya, istilah-istilah variasi teorinya beragam, tapi isinya sebenarnya mirip menurut saya. Jadi isinya seputar bagaimana kita bisa menerima situasi kita saat ini, memahaminya secara mendalam, dan mengaktualkan. Jadi mengaktualkan potensi-potensi diri kita secara optimal. Di situ orang akan mengalami kebahagiaan. Nah, cuma variasi teorinya terus jadi macam-macam. Kalau di Jawa ada Kawruh Bejo, Ki Ageng Suryo Mentaram, Al-Farabi dengan Tahsilus Sa'adahnya, Imam Ghazali dengan Kimia Sa'adahnya, kemudian Plato dengan teori
aritenya, keutamaan menuju kebahagiaan, dan lain sebagainya. Variasinya sama, tapi rangkaiannya bisa kita sebut teori-teorinya beragam, tapi rangkaiannya mirip. Biasanya secara umum diawali seperti tadi, pemahaman diri, bagaimana kita memahami diri kita. Kemudian setelah itu aktualisasi diri dengan memahami batas-batas sesuai pemahaman tadi. Setelah itu penerimaan diri, apapun hasilnya kita terima, dan disitulah kita akan menemukan kebahagiaan. Jadi bervariasi dalam teorinya, tapi isi dan maknanya sebenarnya sama antara filosof timur dan barat dalam aspek kebahagiaan ini. Jadi seperti saya jelaskan tadi sebelumnya di awal, bahwa hadirnya agama, kalau dalam Islam hadirnya syariat, itu bagian dari cintanya Allah pada manusia dan fasilitas yang diberikan untuk kita. Yang itu kalau kita jalankan dengan serius, buahnya pasti kebahagiaan. Nah, sayangnya memang dalam pengajaran-pengajaran agama sering terpotong aspek buah yang membahagiakan ini, lebih fokus pada teknik menjalankan aturannya. Padahal syariat itu, kalau teman-teman belajar fikih itu kan ada namanya maqasidus syariah, tujuannya syariat. Tujuannya syariat itu para ulama macam-macam rumusnya, ada yang bilang 5, nanti ada yang baru-baru dan lain sebagainya. Tapi kalau dirangkum dengan satu kata, sebenarnya demi kebahagiaannya manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja memang pengajaran-pengajaran agama itu, saya tidak menyebut tidak ada, tapi secara umum lebih banyak fokus pada teknisnya, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Ya, ini tidak salah, tapi kurang selangkah lebih jauh. Karena dengan orang memahami makosidnya syariah, tujuannya syariah, orang akan menemukan hikmah bahwa ternyata ini luar biasa untuk hidupnya manusia. Ternyata dengan menjalankan ini saya bisa menemukan kebahagiaan. Nah, ini menurut saya bisa mendorong orang tambah mantap dalam beragama. Tidak sekedar formalitas peribadatannya, tapi mendalam sehingga dia bisa menemukan tujuannya agama, tidak sekedar menjalankan formalitasnya agama. Itu yang mungkin perlu diperkenalkan lebih banyak dalam pendidikan-pendidikan agama. Ya, sayangnya bagian-bagian seperti makosid, bagian seperti makna-makna ibadah dan lain sebagainya, itu kalau dalam fikih kan kadang pakai istilah hikmah tasyri', kadang pakai istilah falsafah tasyri'. Sementara banyak juga di antara kita yang agak alergi dengan istilah falsafah, dengan istilah itu. Nah, itu yang membuat kemudian rasanya beragama itu jadi ada yang pakai istilah kering, kurang mendalam, karena lebih ke rutinitas dan formalitas saja. Nah, menurut saya akarnya di situ. Itu kalau saya jawab pakai teorinya Plato dan Al-Farabi di buku Filsafat Kebahagiaan itu. Kalau ada fenomena seperti itu, padahal agama tadi dijelaskan betapa membawa pada kebahagiaan, keselamatan, ketertiban, kok malah ada orang yang serius menjalankan agama tapi kok malah destruktif, merusak. Itu kuncinya pada pengetahuan. Jadi kalau di Plato, di Al-Farabi juga, orang untuk bisa bahagia, menemukan kebahagiaan, kemudian berkontribusi positif untuk hidup, itu dia hidup dalam keutamaan. Kalau istilahnya Plato, kebajikan. Nah, hidup dalam keutamaan ini berarti ada syaratnya. Kita harus tahu apa keutamaan hidup, makanya perlu ilmu. Kok ada orang sholat sih tapi masih korupsi, ya berarti ilmunya kurang. Tahu kok Pak dia tentang
haramnya korupsi, tapi masih korupsi juga. Itu kalau versinya Al-Farabi dan Socrates dan Plato itu tetap ilmunya kurang. Kalau dia ilmunya luas, dia tahu kok apa efeknya kalau saya korupsi. Kalau dia ilmunya mendalam, dia tahu dampak apa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya kalau saya melakukan korupsi. Nah, jadi ketika orang melakukan yang buruk itu ya berarti memang ilmunya kurang. Meskipun di masyarakat kadang disebut orang berilmu, tapi hakikatnya dia belum berilmu. Ini nanti menarik kalau disambungkan dengan budaya Jawa seperti Ki Ageng Surya Mentaram dan lain-lain. Kalau di Jawa kan ada istilah ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu disebut orang berilmu tuntas kalau sudah laku, kalau sudah menjalankan. Berarti orang itu tidak disebut berilmu. Misalnya saya tahu korupsi itu haram tapi masih korupsi, saya tidak bisa disebut orang yang tahu tentang korupsi. Jadi masih belum terwujud dalam laku. Jadi memang syaratnya ilmu. Kalau ilmunya saja tidak ada, tidak mungkin kesadarannya muncul. Kalau kesadarannya tidak muncul, ya perilakunya tetap nanti berjarak antara ideal dengan realitasnya. Itulah yang membuat kadang-kadang ini ada orang kok rasanya agamanya kuat tapi bisa melakukan kejahatan sekeji itu, misalnya kan kadang ada berita-berita begitu, ya mungkin ilmunya saja yang kurang sehingga dia berani melakukan yang seperti itu. Itu kalau pakai teori-teori dari filosof yang ada di buku itu. Yeah. Saya rinci satu-satu ya, nanti entah ini persamaan apa perbedaan. Persamaannya nanti bisa ditemukan sendiri, perbedaannya. Jadi kalau di Plato itu yang terkenal dari teori kebahagiaannya Plato itu pemahaman diri dalam aspek bahwa manusia ini punya 4 lapisan, yaitu epitumos, kemudian epitumia, tumos, logostikon, dan eros. Atau sederhananya dari pusar ke atas sampai leher, kemudian pusar ke bawah. Nah itu kalau di Plato orang itu harus bisa mengendalikan 4 aspek ini. Orang itu disebut orang utama, mulia, kalau yang menang logostikon. Logostikon itu kepala, akalnya, rasional. Sementara kalau dia dikendalikan oleh perut ke bawah, ya ini nafsu-nafsu, hasrat, ambisi. Kalau perut ke atas itu ambisi, kebanggaan, cita-cita, kemenangan, dan lain sebagainya. Nah, kebahagiaan yang sejati itu ketika yang nyetir 4 aspek ini logostikon, akal yang rasional. Nah, kalau ini sudah dikendalikan oleh akal, akan ketemu nanti dengan eros. Eros itulah yang membuat kita naik terbang mulia jadi manusia. Nanti kalau dikaitkan dengan agama mungkin ya menuju sisi spiritualitasnya hidup. Tapi kalau eros kita belum nyampe logostikon, erosnya hadir, ya kalau ini ke bawah, kalau perut ke bawah, ya akhirnya orang mendewakan seks. Kalau perut ke atas yang menang, sementara eros datang, ya kita akhirnya menang-menangan, sombong, merasa besar, dan lain sebagainya. Jadi itu yang menarik. Nah, orang yang bisa secara utuh mengendalikan dirinya dengan logostikonnya, dengan akalnya, itulah nanti disebut orang yang utama. Ini teorinya Plato ini nanti jadi basic, dilanjutkan para filosof muslim selanjutnya, termasuk Al-Farabi. Cuma di Al-Farabi ada bedanya. Kalau di Plato itu kan lebih fokus ke kebahagiaan sendiri. Kalau di Al-Farabi ada unsur sosial, bahwa kebahagiaan kita itu juga berhubungan dengan hidup sosial kita. Makanya Al-Farabi nulis misalnya kitab yang sangat terkenal itu Ahlul Madinah Al-Fadilah, negara ideal. Nah, itu negara paling ideal itu ya negara yang bisa membawa masyarakatnya pada kebahagiaan. Beliau punya istilah Al-Mujtama Al-Fadilah, masyarakat ideal. Kemudian Al-Ma'muroh Al-Fadilah, negara yang ideal.
kota yang ideal, Al-Madinah, Al-Fadilah, dan lain sebagainya. Jadi kalau di Al-Farabi, selain seperti dijelaskan Plato tadi, ada sisi sosialnya kebahagiaan itu. Dari sisi ini mungkin agak berbeda dengan Plato, tapi gagasannya yang lain agak mirip dengan Plato tentang kebahagiaan itu. Jadi sisi berbedanya ada di sini. Nah, kalau di Imam Ghazali, titik bedanya, saya jelaskan bedanya, karena yang samanya ya mirip seperti Plato sebenarnya juga, tentang pemahaman diri, unsur-unsur diri. Nah, menarik kalau di Imam Ghazali, kalau tadi Plato itu kan ada di akalnya, logostikonnya. Sementara kalau di Imam Ghazali tidak, adanya di kalbu, ada di hati, bahwa rajanya hidup ini kalbu kita. Akal itu apa? Akal itu pasukan yang paling hebat. Cuma dia mudah dipengaruhi oleh orientasi jiwa kalbu tadi. Makanya kadang ada orang itu jahat tapi pinter, maka kejahatannya dijustifikasi dengan argumen-argumen yang ada di pikirannya, dengan olah pikir, olah akalnya. Jadi dia merusak sebenarnya, tapi orang tidak bisa bantah karena pinter. Maka kata Imam Ghazali, kuncinya justru kebahagiaan itu ada di hati atau kolbu. Nah, terus yang terakhir yang Ki Ageng Surya Mentaram itu yang spesifik dari beliau, menurut saya luar biasa, adalah pemahaman tentang keinginan, hasrat. Jadi kalau di beliau membaca orang itu biasanya naik turunnya hidupnya, bahagia tidaknya, kuncinya pada pengendalian keinginan. Ketika orang tidak mampu memenuhi keinginannya, maka dia akan sedih. Kalau dia mampu memenuhi keinginannya, maka dia akan bahagia. Sayangnya, pemenuhan keinginan ini selalu tidak pernah final. Orang itu ketika menginginkan sesuatu terus terpenuhi, biasanya tidak berhenti, ya nambah lagi keinginan. Kita misalnya ingin nikah, begitu nikah ya kan masih nambah keinginan lagi, ingin punya anak, begitu punya anak nambah lagi, ingin kaya, terus begitu, manusia selalu nambah. Nah, maka manusia itu tidak pernah bahagia seterusnya dan tidak pernah sedih seterusnya. Ini yang menarik kalau di Surya Mentaram. Jadi senang susah itu selalu fluktuatif dan selalu sebentar, kata beliau, selalu sementara. Kalau tadi di filosof sebelumnya rasanya kalau sudah sampai titik bahagia itu final, tapi kalau di Ki Ageng enggak, bahagia itu sebentar. Semua orang kata Ki Ageng, sebentar senang, sebentar susah. Maka yang merasa jadi orang kecil atau jadi orang besar itu, yang besar jangan sombong, yang kecil jangan minder, karena yang dirasakan sebenarnya sama. Siapapun orangnya itu hidupnya sebentar merasa senang, sebentar merasa susah. Dan itulah sunnatullahnya hidup kalau versinya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi justru kebahagiaan kita terletak pada penerimaan kita pada hidup itu memang kadang senang, kadang susah. Nah, orang kalau bisa menerima ini, dia akan bahagia. Itu secara umum gambaran jadi pikiran 4 tokoh yang ada di buku Filsafat Kebahagiaan itu. Menurut saya lebih sesuai Ki Ageng Surya Mentaram. Cuma bukan berarti yang sebelumnya keliru, karena yang sebelumnya ini memang menggambarkan proses saja. Orang dari tidak bahagia jadi bahagia. Belum membahas bahwa ada kalanya orang itu ya dari bahagia bisa jadi tidak bahagia lagi. Jadi karena misalnya di Plato, saya menang loh logostikonnya, ya, di sisi ini ya sudah selesai, tapi dalam faktanya hidup ya ada naik turun, nanti bisa turun lagi, dari kalah bisa turun lagi, dan itu belum dibahas di sebelumnya. Nah, Ki Ageng masuk membahas itu. Jadi Jadi kebahagiaan ini sifatnya lebih batin. Jadi urusan kepuasan jiwa dan kelegaan jiwa. Nah, kalau agama masuk di situ, ya berarti agama di aspek batin. Kalau bahasa di kampus aspek
esoterisnya. Nah, indahnya aspek esoteris ini lebih mirip dengan mana-mana. Beda dengan aspek eksoteris. Jadi lahiriahnya agama itu mungkin mudah dicari beda-bedanya. Cara ritualnya Islam beda dengan ritualnya agama yang lain, itu lebih mudah. Tapi begitu masuk ke sisi batinnya agama, ya mirip dengan keutamaan-keutamaan moral, akhlak, etika, spiritualitas dari banyak tradisi. Maka seperti saya bilang tadi di pertanyaan-pertanyaan awal ya, jadi baik yang ditawarkan para filosof Muslim yang mengenal Al-Quran, mengambil beberapa dalil dari agama seperti Imam Ghazali, maupun dari para filosof Yunani, termasuk para filosof Stoik, itu ada persinggungannya dan menurut saya mirip-mirip saja. Makanya hari ini misalnya hype sekali konsep Stoikisme. Itu bisa kita cek konsep Stoikisme itu padanannya ada dalam ajaran-ajaran agama. Jadi di kita sudah ada juga. Jadi misalnya Pak, saya tidak paham Stoik, saya Al-Quran saja, oke, tidak masalah. Jadi masuk kok untuk bisa, misalnya Stoik menawarkan penerimaan terhadap apapun situasi hidup. Agama sejak lama punya ridho, punya syukur, punya tumak nina dan lain sebagainya. Jadi disebut keistimewaan, ya di situ keistimewaannya karena saling bertaut, saling bersinggungan. Makanya kalau di Ki Ageng Suroyo Mentaram yang Jawa itu kan pakai istilah-istilah Jawa, sementara yang Al-Farabi, Imam Ghazali pakai istilah-istilah agama, istilah Arab, sementara yang Plato pakai istilah-istilah Yunani. Tapi ketika diselami rasanya kok mirip, sama ya. Jadi batinnya kebahagiaan itu ya sisi batinnya manusia, sehingga tradisi-tradisi pemikiran termasuk tradisi religius itu isinya mirip-mirip saja tentang itu. Ya istimewanya agama, dia dituntun langsung, ya bagi pengikutnya itu diyakini dituntun langsung oleh Allah, tidak melalui perenungan mandiri. Sementara kalau para filosof itu kan merenung sendiri secara mandiri. Di sini sebenarnya di beberapa filosof tertentu fenomena seperti ini dipakai untuk membuktikan bahwa sebenarnya filsafat itu tidak bertentangan dengan agama. Karena nilai-nilai yang dibawa ternyata ya sama dengan nilai-nilai yang dibawa oleh agama. Di situ sebenarnya semuanya bertaut. Nanti kalau buku filsafat kebahagiaan itu dibaca, ya rasanya nyambung-nyambung saja. Kita yang Muslim ternyata bisa juga menerima logiknya Plato tentang kebahagiaan, bagaimana orang harus mengendalikan bawah perut dan atas perut. Orang tidak boleh sombong, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, itu kan dunia perut ke atas. Orang juga tidak boleh mengumbar seksualitas, hidup hanya ingin nyari makan saja. Nah ini kan dunia perut ke bawah, dan itu dalam agama juga dituntunkan, diajarkan itu. Maka kalau saran saya ya monggo saja teman-teman diperluas terus bacaannya, karena kadang-kadang manusia itu unik. Baca Al-Quran tidak tersentuh, tapi baca buku Stoik malah tersentuh. Tapi tidak masalah, tersentuhnya kan dalam hal kebaikan kalau menurut saya. Nanti bisa diperkaya lagi dengan Qurannya, diulang lagi, dibaca, dipahami lagi dan lain sebagainya. Disitulah nanti kalau bahasa saya orang itu ilmunya tambah luas, senjatanya tambah banyak. Karena dalam hidup ini kita butuh banyak senjata, banyak wawasan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, termasuk dalam rangka mencari kebahagiaan tadi. Yeah.